Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Damai sejahtera Tuhan Yesus melimpah-limpah mengalir di setiap kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita memuji Tuhan Yesus. Ada kasih dan kuasa yang mengalir. Saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan mencurahkan urapannya, hadirat-Mu ku rasakan. Saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pasti deh kita sama-sama boleh merasakan keteduhan hati saat mendengarkan pujian bagi Tuhan. Ada kelegaan. Amin. Saat ini, saat indah, yuk untuk memuji dan menyembah hadirat. Kami rasakan kuasa dan kasih surgawi saat kami mengangkat tangan, menengadahkan tangan, menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan saat ini. Ada damai, ada ketenangan, ada keteduhan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Hore! Puji
Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu terkasih. Hari ini kita semua diberkati dengan tubuh yang sehat. Pastor Andy sehat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, pemirsa, penonton dimanapun berada. Demikian pun tubuhmu juga sehat. Baik, saat akan sharing, renungan, kehidupan, firman Tuhan, Bible, Saudara cintai sebagai setiap kita. Begini saudara-saudara sekalian, sekarang tuh ya, sekarang apa Pastor? Sekarang tuh ya, sekarang apa sih gini? Sekarang tuh ya, orang banyak yang hatinya luka, tetapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah sebuah penyakit yang serius. Kalau kita sudah sering mendengar istilah kata iri, dengki, bebal, tapi dalam prakteknya itu kita kadang-kadang tidak sadar. Maka Pastor mau mulai renungan hari ini dengan tadi itu. Sekarang itu ya, apa sih Pastor sekarang? Ya, sekarang itu ya. 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 Sekarang itu ya, orang posting mobil dibilang sombong. Sekarang itu ya, orang posting karena zamannya medsos ya, jalan-jalan dibilang pamer. Sekarang itu ya, orang posting makan enak dibilang norak. Sebenarnya yang salah bukan orang yang posting sih, melainkan hatimu itu loh yang busuk, ada luka, sehingga setiap kali lihat postingan orang lain salah mulu. Iya, Pastor ucapin happy birthday, Cece Cinciu. Tadi ada baca komentar Cinciu. Happy birthday, happy birthday semuanya, happy birthday hari ini ya. Happy birthday semuanya yang hari ini. Kalau tadi baca Cece Cinciu, puji Tuhan, guys. Bapak nggak bahaya ta. Yaudah, Pastor saking takutnya nanti tidak sampai poinnya, Pastor sampai tulis loh ini. Saya baca ulang ya. Sekarang tuh ya, orang posting mobil dibilang sombong. Orang posting jalan-jalan dibilang pamer. Orang posting makan enak dibilang norak. Sebenarnya yang salah bukan orang yang posting, melainkan hatimu itu loh yang busuk, ada luka, sehingga setiap postingan orang lain kamu lihat salah melulu. Nah, kiranya sedikit catatan yang Pastor bacakan ini bisa mencerahkan untuk kita sama-sama dikoreksi dengan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ayo ketika dengar tadi itu,
Apakah dalam diri kita suka sekali lihat ada hal-hal yang seperti itu, atau mungkin kita ngalami gitu ya, ada yang istilah-istilah kata ini Pastor pakai dulu, istilah-istilah yang sering kita dengar supaya ketika sampaikan firman Tuhan ini bisa mendarat di hati gitu. Ada yang berkata gini loh, kalau sakit gigi ada obatnya. Iya, sakit gigi ada obatnya. Tapi katanya kalau sakit hati, apakah gerangan obatnya? Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, ya. Karena supaya apa? Supaya kita mendapat penyembuhan hati yang luka. Jadi hari ini Pastor mau bicara, sharing dan mendoakan penyembuhan untuk hati yang luka. Karena kadang-kadang orang berpikir hati yang luka itu bukan penyakit, tapi ternyata itu bisa membunuhmu loh. Ya, apa dan bagaimana? Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati saudara yang mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Yeay. Baik saudara-saudara sekalian, saya akan buka beberapa bagian firman Tuhan untuk meneguhkan setiap hati kita dalam memahami apa yang Tuhan sampaikan lewat Bible hari ini. Yes. Pertama-tama kita melihat di dalam Yakobus pasal 3. Puji Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 16. Ya, nanti kalau saudara-saudara misalnya mau catat juga boleh. Ini ayat emasnya, saudara-saudara pasti hafal ya. Kalau belum hafal nanti bisa dilihat ya. Itu tercatat juga. Dicatat aja ya, pasti nggak buka ya. Amsal 4 ayat 23. Di sana firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi artinya kalau kita sampai hatinya luka, itu yang keluar radang, infeksi, darah, sakit, nyeri. Ya, kalau hati luka yang keluar radang, infeksi, sakit, nyeri, tidak tahan. Tapi kalau kita punya hati kita jaga, sehat, yang keluar kesehatan, kehidupan, sukacita. Baik, sekarang Pastor bacakan Yakobus pasal 3 ayat 16 ya. Tadi itu dicatat aja. Amsal 4:23 dicatat aja, nanti dibuka, direnungkan. Sekarang kita maju Yakobus 3 ayat 16. Pastor bacakan ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Nah loh, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi di mana ada hati yang luka, yang kita kenal, yang lebih populer istilahnya iri hati. Di mana hatimu ada yang luka, yang populer iri hati. Kadang-kadang sih orang tidak mau ngakuin. Enggak kok, sih enggak iri. Ayo, firman Tuhan itu saya juga ini koreksi. Jadi firman Tuhan itu kita
kalau berani tunjuk orang lain, ini 3 tangan jari tunjuk kita. Ya, jadi Pastor bicara ini juga saya mesti pelan-pelan, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Ada kadang-kadang orang yang maaf ya, dia bicara ini tapi sebetulnya hatinya masih dipenuhi iri hati, iri dengki, bebal, busuk. Nah itu nggak oke. Kalaupun dia bisa beritakan, itu tidak ada impartasi karena dia hanya menyampaikan informasi. Berbeda kalau ada impartasi. Pendengar bisa merasakan hatinya teduh dan juga ada kerinduan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus menerangi setiap hati. Bapak Ibu terkasih. Jadi kita diingatkan hari ini yang pertama, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dan bukan hanya kekacauan, di sana terjadi potensi terjadi segala macam perbuatan jahat. Bahaya kan? Kalau sampai hatimu luka tidak disembuhkan, itu bahaya banget loh. Cuma kadang orang berpikir itu yang sakit, biasa itu sakit. Orang berpikir itu kalau contoh orang bilang sakit kanker. Orang pikir sakit kanker itu 2. Satu benaran, satu dipelesetin. Apa? Satu sakit kanker benaran, sakit ada sel kanker di tubuhnya. Atau yang kedua, sakit kanker dipelesetin, sakit kantong kering. Singkatan. Oke, tapi saya beritahu hari ini, ada juga sakit yang serius, yaitu hati yang luka. Dan sebagian orang berpikir ini bukanlah sesuatu penyakit. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, memberitahu kita bahwa hati yang luka, iri hati, itu adalah penyakit. Penyakit yang serius, kalau nggak disembuhkan, itu bisa sangat-sangat merugikan dirimu sendiri, orang lain, dan juga tidak baik, dan harus kita betul-betul serius untuk ada di bagian memerangi hal ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Alkitab mau menyampaikan begini, orang yang hatinya luka atau seseorang yang luka hati. Kalau zaman dulu ini tahun-tahun 90-an ini ada lagunya Betare Sonata, hati yang luka, cie. Kalau saudara tahu lagu Betare Sonata, hati yang luka, berarti saudara dan Pastor Andy sudah sama-sama tua. Iya. Nah, kitab suci mengatakan orang yang hatinya luka, ya, itu disebut, maaf ya, Pastor sampaikan ini, orang bodoh. Ya. Jadi orang yang hatinya luka, kitab suci mengatakan, memperingati mereka orang bodoh. Kita lihat yuk. Kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-16. Ya, Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi Amsal berkata, Bible berkata, orang bodoh itu yang sakit hati.
Jadi saudara, masing-masing kita hari ini kita mau introspeksi diri. Lihat orang posting mobil, dibilang sombong. Lihat orang posting jalan-jalan bersama keluarganya, dibilang pamer. Lihat orang posting makan enak, dibilang norak. Bukan salah postingan orang. Hatimu yang luka, hatimu yang salah, hatimu yang busuk, hatimu yang sakit. Obatin, buang iri dengki. Karena kalau kau tidak obatin hatimu, semua engkau akan salahkan melulu. Teringat ada sebuah ilustrasi, kakek lagi tidur, lalu cucunya mencubit kumisnya, ternyata cucunya habis pegang terasi. Begitu kakek bangun, dia cium bau terasi. Dia marah-marah. Kenapa orang masak di dapur sampai di ruang tidur bau terasi? Dia sampai ke luar halaman rumah, masih bau terasi. Tambah marah dia. Dia berkata, keterlaluan cara masaknya. Mas sampai di luar perkarangan saja masih bau terasi. Di mana letak masalahnya? Lalu akhirnya dia marah. Semua orang dimarahi, di dapur dimarahi, di rumah dimarahin. Ketemu kucing pun dimarahin. Ketemu burung piaraannya, burung pun dimarahin. Semua dimarahin. Lalu akhirnya datanglah mereka berkata dengan tenang menjelaskan, Tuan, kami ini tidak ada masak pakai terasi. Kadang-kadang kan gitu, kita salahkan semua orang. Tapi ternyata terasinya itu ada di kumis sendiri. Kadang-kadang kita lihat semua orang salah melulu. Orang buat itu salah melulu. Orang buat ini salah melulu. Periksa hatimu. Obatin hatimu. Orang yang luka hati, orang yang sakit hati, itu memang parah. Maka saudara-saudara sebagai orang benar, hidup berbuat dalam Yesus, tidak usah terlalu peduli cemooh orang-orang sakit hati. Gini, kalau orang sakit hati itu ya, lihat orang yang lain susah, diejek. Orang sakit hati lihat orang lain itu jatuh, dicemooh. Orang sakit hati melihat orang lain sukses, iri. Jadi nggak ada kebaikan. Ini luka, ini sakit yang serius. Namun banyak orang yang merasa everything is okay, baik-baik saja. Jadi saudara-saudara juga jangan peduli cemooh atau pandangan orang sakit hati. Karena tidak ada kebaikan di dalam orang yang sakit hati. Yang ada luka. Dan itu bisa jadi akut dan kronis. Dan bisa kemana-mana. Pikiran, tensi. Wah, hidupnya nggak bahagia. Orang sakit hati hidup nggak bahagia. Dan orang yang mau senangkan orang yang sakit hati, dia pun nggak bahagia. Kenapa? Kamu, kita, saya tidak mungkin dapat sesuatu yang baik dari orang yang sakit hati. Harap jelas. Ya, Bible berkata orang yang luka hati, orang yang sakit hati itu orang bodoh. Saya sampaikan ini, maaf kalau agak keras, tapi saya tidak mau kita menjadi disebut orang bodoh.
Orang bodoh itu dia akan mati dibunuh oleh sakit hatinya. What? Iya, orang bodoh itu akan mati dibunuh, dia akan mati, dia akan binasa dengan sakit hatinya. Wah, keras banget Pak Pastor. Dan kalau keras-keras lah, enggak, saya membaca firman Tuhan dan saya belajar untuk menyampaikan apa yang tertulis firman Tuhan gitu. Di mana Pastor? Yuk kita lihat kitab Ayub pasal yang kelima. Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua. Puji Tuhan. Ya, hati-hati loh. Ini serius. Apalagi kalau sudah akut, kronis, sudah stadium akhir, wah bahaya. Hati yang luka harus segera diobatin, disembuhkan. Kalau tidak, nanti kau bisa mati sakit hati. Serem. Ini ayatnya. Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ada yang tanya tadi, kalau galau gimana? Itu diagnosa permulaan. Itu baru gejala-gejala. Hati yang galau, hati yang gelisah, itu gejala-gejala. Kalau nggak segera engkau bebaskan dirimu, ya itu jadi radang bahaya. Karena orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati, jadi sakit hati bisa membunuhmu. Orang yang hatinya luka disebut bodoh, dan orang bodoh bisa dibunuh oleh sakit hati. Galau apa ya? Ya macam-macam. Galau nggak punya uang, galau tinggal pacar, galau gagal cinta, galau tidak berhasil tendernya, ya, galau kalau mungkin kapan hari pernah saya melihat itu gagal caleg, ya, galau kalau apa misalnya macam-macam. Ini hati itu bukan menyimpan hal-hal yang galau. Hati itu sumber kehidupan. Kalau engkau menyimpang sampah, kebusukan yang keluar. Biarpun wajahmu itu tampan cantik, kalau hatimu busuk, kelihatan dari kalimat-kalimatmu. Biarpun engkau dibungkus dengan label atau istilah kata sebagai pemuka rohani, kalau hatimu luka, keluar tampak kelihatan jelas di kata-kata, di kalimat-kalimat yang keluar dari mulut hati orang tersebut. Perhatikan di sini. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi sekarang Pastor kasih lu case-case atau kasus-kasus yang memang real yang kita hadapin, yang mungkin bisa membongkar ya luka yang sudah bertahun-tahun di hati kita dan kita nggak sadarin gitu. Perhatikan, hati-hati ya, hati-hati kalau kau tidak cek hatimu. Kadang-kadang kita, khususnya nih ibu-ibu nih, maaf nih, pintar sekali merawat kuteksnya, kukunya, rambutnya rebonding, dicatok-catok setiap hari, lalu apa alisnya kasih maskara apa gitu, dia punya macam-macam, kondek-kondeknya, waduh, kukunya, kakinya, kulitnya, waduh, pewanginya, giginya, macam-macam, ya, semua dirawat luar biasa di luar. Nggak salah juga. Tapi pernahkah kita berpikir untuk merawat hati kita? Ya, pernah kita berpikir
untuk menjaga hati kita? Kalau belum, ayo, ini saya sampaikan, silakan dibagikan kepada para ibu-ibu tersebut. Karena yang penting hati. Ada orang-orang sederhana, biasa-biasa aja, tidak menor, tapi terpancar sukacita. Kenapa? Cantiknya itu inner beauty, cantik dari hati. Ya, ada yang sudah didandang, dikasih bedak dempul sampai berpuluh-puluh senti. Wah, bukannya cantik, malah serem. Saya sih lihat begitu, tapi kan tiap orang masing-masing beda-beda gitu. Tapi intinya saudara-saudara sekalian, saya mengingatkan bahwa kalau kita bisa menjaga penampilan, jangan sampai kau melupakannya di dalam hatimu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, tadi sudah pasal yang kedua, pasal 5 yang kedua. Sekarang pasal mau maju, ya. Kitab Ayub, masih Ayub lagi. Ayub 21, ya. Ayat 23 sampai 25. Puji Tuhan. Sekarang pasal bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kitab Ayub 21 ayat 23 sampai 25. Puji Tuhan. Tadi katakan bagaimana bahwa semua orang yang bodoh itu dibunuh oleh sakit hatinya. Ya. Jadi orang yang hatinya luka, nggak diobati, nggak disembuhkan, nggak dipulihkan, dia itu apalagi merawatnya, apalagi yang memeliharanya. Ada orang loh menjadikan sakit hati sebagai monster dalam hidupnya. Dia bahkan bekerja, dia melayani, dia apa? Hanya untuk membebaskan dendam. Hati-hati. Orang-orang ini akan dibunuh oleh sakit hatinya. Bapak Ibu terkasih, begini. Memang semua orang itu pasti meninggal dunia. Pastor Andy yang bicara juga nanti akan meninggal. Saudara-saudara ini pemirsa yang nonton ini banyak banget. Nanti juga waktunya tiba akan meninggal. Tapi kita meninggal jangan dalam keadaan sakit hati. Ya. Nah, sekarang kita lihat kitab Ayub 21, 23, 25. Puji Tuhan. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga. Iya, semua orang pasti akan mati atau meninggal, berpulang. Yang seorang mati dan masih penuh tenaga dengan sangat tenang dan sentosa. Saya juga mau. Siapa juga yang pengen bersama Pastor Randy? Nanti waktu meninggal dunia dengan sangat tenang dan sentosa. Mana? Saya juga mau. Ini doa saya dan doakan saudara sekalian. Nanti waktu meninggal dengan tenang dan sentosa. Bahkan dengan sangat tenang. Dengan sangat tenang. Siapa yang mau? Saya. Nanti waktu meninggal, Tuhan panggil, Tuhan jemput. Aduh, meninggalku dengan sangat tenang dan sentosa. Puji Tuhan, yeay. Siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau? Ya, kalau yang mau angkat tangan dan menjadi doa Pastor Andy buat diriku sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Nanti kan kita pasti meninggal nih. Semua yang hidup pasti akan meninggal. Tapi di sini ada katakannya, ada yang meninggal dengan sangat tenang
dan sentosa. Bahkan dia bertenaga. Woi, dia meninggal dalam kondisi yang sangat tenang dan sentosa. Yes. Puji Tuhan. Udah tenang. Ya kan, istilah-istilah gini kita baru dengar kan. Wih. Ya, kalau istilah meninggal yang tenang itu udah pernah kita dengar. Tapi kalau meninggal udah tenang, sentosa lagi. Wis, keren banget. Mau ya? Mau. Kita doa, Tuhan Yesus, apa yang kami baca firman Tuhan ini, kami satu hari akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kami berdoa, biar setiap kami mendapatkan apa yang kami bacakan hari ini, jadi doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus. Saat Tuhan memanggil kami pulang ke pangkuan Bapa di surga, Engkau dapat kami meninggal, Engkau berikan anugerahkan kepada kami, meninggal dengan tenang dan sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus, buat hidupku, istriku, anak-anakku, dan Bapak Ibu sekalian pemirsa yang berkesempatan ikut doa ini, saya doakan kami dan keluarga waktu meninggal nanti dalam keadaan tenang dan sentosa. Kami naikkan doa permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pastor doakan tadi saudara, luar biasa loh, doa hari ini luar biasa loh. Biasanya doanya kesembuhan, doanya kesehatan, sekarang doanya kalau meninggal dengan tenang dan sentosa. Yes. Inilah luar biasa kita kalau melayani, apa ya, bagi saya mengalir pesannya sampai di hati deh. Puji Tuhan ya. Ayo kita lanjut lagi kan. Tadi 23 tuh. Sekarang Ayub 21 24 ya. Sekarang maju ayat 24. Pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulangnya masih segar. Ada yang meninggal seperti ini juga. Ya. Nah, sekarang kita maju ayat 25. Tapi ada yang meninggal ini, ayat 25. Ada yang mati dengan sakit hati. Puji Tuhan. Ayo. Ya. Ada yang mati dengan sakit hati. Kitab ayat 21 ayat 25. Kadang-kadang pastor dapatkan form doa yang begini. Sudah kritis, belum meninggal, ternyata dia menyimpan banyak sakit hati. Kalau sampai alami itu sebuah anugerah juga, karena Tuhan tidak izinkan dia berpulang sebelum bebaskan dari sakit hati, bebaskan dari luka hati. Ada, bahkan cukup banyak. Tapi ada juga kata firman Tuhan berkata, orang yang meninggal dalam kondisi sakit hati. Aduh. Ya. Itu sangat berhakimi, tapi itu sangat ironis dan menyedihkan sekali. Tapi saya melayani, ada yang sudah di ICU kritis, sudah drop, sudah koma, sudah tidak ada harapan. Menurut kesaksian keluarga kepada kami, belum bisa lepas, belum mau pergi, kata itu bahasanya. Dia masih menyimpan dendam. Entah dendam dengan anaknya, atau anaknya dengan orang tuanya, macam-macam. Pokoknya masih menyimpan dendam sakit hati. Kalau sampai itu terjadi, menurut saya itu anugerah juga. Artinya Tuhan tidak izinkan dia berpulang sebelum dia
sembuh dari luka hati. Tuhan tidak mau dia sampai meninggal dalam keadaan sakit hati. Ayo, kita masih sehat, masih bernapas, masih sadar, kita buat keputusan. Saya tidak mau hatiku luka. Saya tidak mau menyimpan iri dengki. Orang mau posting mobil, puji Tuhan, syukurin. Keren. Lihat-lihat, wih, bagus tuh mobilnya. Nggak usah diiriin. Nggak usah juga ngomongin, pamer lu, sok amat, sombong banget. Nggak usah, ngapain. Bersyukur hari ini ada postingan-postingan yang baik. Coba kalau postingan semuanya pembunuhan, perampokan, penganiayaan, seram kan? Coba kalau berita isi hanya tindak kejahatan, pidana, penjara, sedih kan? Ada yang posting-posting yang begitu, jalan-jalan, kuliner makan enak. Wih, kita lihat, wah, enak juga ya, atau wah, banyak lemak. Udah, lihat aja. Kalau nggak mau lihat, ya di skip aja. Jangan semua dikepoin. Sombong amat, pamer, gaya, norak. Hei, itu urusan dia. Hatimu kau jaga. Ya. Orang yang senang, Anda yang luka. Orang yang bahagia, Anda yang capek. Orang umur panjang, Anda yang umur pendek. Ayo, rugi siapa? Ya, ayo kita investasi juga untuk kesehatan kita. Kalau hati kita busuk, hati kita nggak dijaga, hati kita menyimpang, iri dengki, kita menabung apa? Sakit, penyakit. Ada yang murah, ada yang mudah. Kadang manusia suka pilih yang mahal. Contoh misalnya, ya, minum air putih itu murah, sehat. Tapi banyak orang memilih suka hidup minum soda. Setiap hari jalan kaki itu menabung untuk jantung yang sehat. Tapi banyak orang menganggap remeh. Kalau saudara hari ini dengar firman Tuhan dan engkau periksa hatimu, ini baik, engkau sedang menabung untuk sesuatu yang baik, kesehatan hatimu. Nanti waktu meninggal, kita meninggal dalam keadaan tenang dan sentosa. Banyak kita saudara yang nonton ini, yang hatinya ini sudah sudah lama sekali menyimpan rasa iri dengki sama sesamanya. Ayo, saya hamba Tuhan, saya mengajak kita untuk melepaskan diri dari dendam, iri, benci, amarah itu. Jangan sampai Anda meninggal dengan keadaan sakit hati. Dengan tidak pernah merasa kenikmatan. Jadi saya baca ulang nih. Ayat 21:25, ya. Yang lain mati dengan sakit hati. Semua yang hidup, saudara dan saya, suatu hari pasti meninggal dunia. Tetapi ada yang meninggal dengan tenang dan sentosa. Yes. Saya mau dan saya udah doakan itu. Tapi ada yang meninggal dengan sakit hati. Saudara mau apa tidak? Tidak mau. Terus lantas kenapa masih simpan sakit hati di hatimu? Meninggal karena sakit hati tidak mau. Mau umur panjang. Tapi sepanjang hidupnya terus mengizinkan
sakit hati itu tumbuh akut jadi kronis di hidupmu tanpa kau sadari. Nanti kalau sudah waktunya tiba, belum engkau tinggalkan, itu butuh proses pemulihan. Mati dengan sakit hati, nyesalnya bukan seumur hidup, tapi selama-lamanya kekal. Kalau seumur hidup mah, mati mah sudah tidak ada. Tapi selama-lamanya kekal. Ada yang bilang, luka hati, asam lambung naik. Iya, bisa. Luka hati, susah tidur. Iya. Luka hati, muka kusam. Iya. Mau pakai skincare ke? Kalau mukamu tuh kusam dari dalam karena gelap, benci, amarah, kelihatan. Mencucu air. Meskipun dikasih skincare yang tebal-tebal, glowing-glowing gitu. Tapi kalau mukamu hanya terus cemberut, tetap jelek. Tapi coba orangnya yang suka cita, tidak menyimpang kesalahan orang lain, ya. Wajahnya bundar-bundar nih, lihat nih. Meskipun tidak pakai skincare, Pastor ini tidak pakai skincare, tidak pakai apa itu namanya Biore, apa itu bikin mengkilap-kilap wajah laki-laki, sabun cuci muka. Tidak ada kasih yang saya pakai mandi, kadang pakai sabun batang, kadang pakai sabun cair. Itu saja, titik. Tapi kau lihat di wajahku dan di wajahmu ada sukacita. Amin, puji Tuhan. Ingat ya, ini penting loh ya. Jangan merasa urusan dengan tubuh saja yang kita mau konsen, tapi hati urusan masalah tidak. Ini penting. Jangan sampai meninggal nanti dengan keadaan sakit hati. Orang yang sakit hati, kata kitab suci, mereka hidup tidak pernah merasakan kenikmatan. Ayo. Orang yang sakit hati, hidupnya tidak pernah merasakan kenikmatan. Bagaimana itu? Udah, renungkan sendiri sudah. Ya. Nah, ayat penutup harus ada solusinya. Pastor udah kasih tadi ayat pembukanya, lalu fakta-fakta yang kita alami real secara manusia di kehidupan ini. Nah, ayat ini sebagai closing dan juga sebagai solusi. Kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Kitab Mazmur pasal 147 ya, ayat yang ketiga. Nah, Pastor mau sebelum membacakan ini, harusnya jangan dikasih ayatnya dulu ya. Saya mau ajak saudara share dulu, di-share dulu tautannya di TikTok, di-share dulu, di-share supaya solusi ini didengarkan lebih banyak orang, supaya bumi ini supaya negeri kita ini semua disembuhkan dari hati yang luka. Ya. Jadi kalau tahun 90-an lagu Bettera Sonata Hati yang Luka hits, tahun 2024 ini 23 ini ada lagu baru, Hati yang Disembuhkan. Ayo, sebelum Pastor baca, harusnya tadi gak suruh ayat ini munculkan gitu ya. Jadi penasaran nih, ya sudah. Nah sekarang ayo Pastor aja saudara, minta saudara di-share dulu, di-share, dibagikan, diajak orang-orang lain bergabung, ya. Nah, lalu Pastor bacakan. Ini solusinya, solusi bagi orang yang
membutuhkan penyembuhan hati yang luka. Ayo di-share, di-share, di-share. Ya, saudara di-share, pastor memuji Tuhan, lalu setelah ini membaca ayatnya, lalu kita sama-sama berdoa. Ayo di-share, 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 di-share dulu ya. Pastor memuji Tuhan, saudara share. Share. Ini di TikTok sudah mendekati 1000. Ayo di-share sampai 1K. Ayo. Di Facebook mendekati 5000. Ayo. Pastor ajak challenge nih. Ayo. Bisa nggak di Facebook 5000 lebih? Di YouTube 3000-an. Ayo di-share. Pujian ini memberkati. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, hore, tetap ibadah setia. Tuhan selalu hadir, tak tinggalkanmu. Ayo mendekati 1K di TikTok. Yeay. Surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus setia, tak tinggalkanmu. Ayo di Facebook mendekati 5K, 5000. Ayo. Semangat. Pastor pagi ini khusus mengajak saudara. Ayo share untuk supaya banyak orang mendengarkan solusi bagaimana penyembuhan hati yang luka. Kalau hati mereka sehat, wah, indah banget. Hidup ini akan merasakan sebuah nikmat yang luar biasa. Itu apa? Nikmat bersyukur kepada Tuhan. Hore, TikTok tembus 1K, puji Tuhan. Saat melintas, Anda hebat. Langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, hore, tetap tersenyum, asik, tetap tertawa. Kalian ketawa sendiri ya. Tuhan selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Yeay. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami hidup oleh karena kesetiaan-Mu. Kami percaya di balik masalah ada pertolongan, di balik kesulitan ada jawaban, ada jalan keluar. Tuhan, Engkaulah penolongku. Surya itu pasti bersinar. In Jesus name, amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore, surya bersinar di balik awan. Tuhan Yesus itu setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus
itu setia. Tuhan Yesus selalu hadir setia menolong. Tuhan Yesus itu nyata kasih-Nya, tak tinggalkan kita orang. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus setia, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang Pastor mau kasih solusinya. Penyembuhan hati yang luka. Terima kasih saudara yang sudah share, sehingga hari ini TikTok tembus sampai 1000 penonton. Yang di Facebook, terima kasih saudara yang sudah bantu share, dan di YouTube. Yang belum, ayo di waktu kemudian Pastor minta tolong, dibantu dong, ditolong dong. Saya tidak minta uangmu, saya hanya minta di-sharing supaya banyak orang juga boleh tertolong lewat doa-doa live streaming di pelayanan ini. Baik, sekarang Pastor mau bacakan satu ayat sebagai gongnya, jawabannya, penyembuhan untuk luka hati. Kita udah dengar tadi sepanjang 30 menit ya, bagaimana serennya orang yang luka hati, sakit hati, iri dengki, hidupnya nggak nikmat, semua disalah-salahin. Lihat orang salah, dia nggak bersyukur. Kenapa? Ada yang luka di hatinya. Nah, sekarang kita bacakan kitab Mazmur ini sebagai solusinya. Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga, puji Tuhan. Kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga. Iya, puji Tuhan. Firman Tuhan di sini adalah solusi untuk penyembuhan luka hati. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, sakit hati, luka hati, iri dengki. Dan Tuhan membalut luka-luka mereka. Saudara yang sudah dengar firman Tuhan, yang membutuhkan kesembuhan dari hati yang luka, di sini apa yang Pastor bacakan dan bagikan, ada pribadi yang mengasihimu, namanya Tuhan Yesus. Dia mau menyembuhkan hatimu yang luka. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami hati yang luka. Diberkatilah kembali hatimu sekarang. Disembuhkan hatimu yang luka, dan diberikannya rohnya kepadamu, sehingga hatimu sekarang ini diperbaharui. Hati yang keras dilembutkan, hati yang dendam itu keluar, dilepaskan, dan Tuhan memberikan rohnya sesuai dengan firman-Nya.
hatimu dibalut, luka-lukamu disembuhkan. Masing-masing saudara-saudara boleh dua tangan letakkan di dada dan katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hatiku disembuhkan, hatiku disembuhkan. Dan sekarang bersyukurlah, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hatiku sudah pulih, hatiku sudah pulih. Dan setelah aku ucapkan ini, real, nyata, kita merasakan ada hembusan roh di hati kita, ada kelepasan, ada ketenangan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya melihat Tuhan memberkati. YouTube penontonnya 3.000 lebih, Facebook penontonnya 5.000, bahkan lebih sekarang. TikTok sudah tembus 1.000, total penonton hampir 10.000. Terima kasih Tuhan Yesus, hampir 10.000 orang hari ini. Ada ribuan orang yang sudah kami doakan kesembuhan pada hati mereka. Tuhan, terima kasih pada kerinduanku hari ini, saya bisa melihat di Facebook 5.000 penonton. Terima kasih. Apa yang saya ucapkan tadi, Tuhan genapi. Makasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau menjawab doa-doa. Engkau jawab doa-doa kami, Tuhan Yesus, terima kasih. Siapa yang merasakan hatinya saat ini jadi beda gitu? Ayo. Ya, setelah ini nanti lihat masing-masing wajahmu di cermin, pasti wajahmu beda. Ada kedamaian, ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Yes, semua senang ya, puji Tuhan. Yes, ada ini apa? Ada kelegaan. Ada kelegaan banget di hati ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Woo! Yes, I'm free in Jesus' name. Yeah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, makasih Cece Cingsyu, Ibu Erna Elibasa, sapa-sapa nih. Ya, sambil saudara setelah ini siapkan air minum yang mau diberkati, didoakan ya. Sapa-sapa nih. Karena pemirsa minta sapa dong. Ayo, siapa? Ada Nathanael, Nande, Teli, Nurma, ada Eli, Mas siapa ya? Ada Miss Sacar, makasih, puji Tuhan sudah gabung di live streaming ini. Wis, penontonnya semangat nih, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada Evita Wijaya, ada Cindy Lim, puji Tuhan. Keren banget, puji Tuhan. Saya merasakan Tuhan kasih bonus saat ini, yaitu banyak yang terberkati. Karena kebahagiaan saya adalah ketika banyak yang terberkati, saya senang gitu. Kebahagiaan saya ketika dengan banyak kesaksian, saya senang. Kebahagiaan saya ketika melihat pelayanan ini menjangkau lebih banyak jiwa, saya senang gitu. Kalau saudara juga senang hati, bagikan, saya senang juga. Saudara bagikan video ini, link ini, live stream ini, saudara bikin Pastor Andy senang juga. Pastor Andy bahagia. Makasih ya. Kira di hari berikutnya tetap dibagikan. Puji Tuhan. Nah sekarang Pastor akan memberkati air minum, ya. Kemarin hari Minggu Pastor ada membagikan healing water dalam kemasan ini dan banyak yang sudah dapat semua deh. Nah
hari Minggu besok ini kembali Pastor Andy akan membagikan ini. Sehingga kalau ada yang bertanya, Pastor gimana caranya? Caranya ya tidak ada caranya, gratis aja ya. Tapi tidak diperjualbelikan, tapi juga nggak dikirim. Kalau misalnya di luar kota, caranya gimana? Nggak usah datang, ikut saja seperti ini gitu. Kita doakan sama-sama. Airnya air biasa, botolnya pun biasa, tapi membuat diurapi menjadi air doa kesembuhan, diucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, baik, bisa dipahami. Puji Tuhan. Ayo, saudara-saudara yang memegang atau menumpangkan tangan di air yang akan kau minum, Pastor Andy hamba Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga air minum biasa ini dalam berkat Tuhan, siapapun yang minum, khususnya orang-orang sakit yang percaya kesembuhan ilahi terjadi, maka kesehatan, kesembuhan, pemulihan itu terjadi dalam tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segar banget. Dan kemarin Pastor buat video singkat di TikTok, dan itu penontonnya hampir 100.000, 100.000 lebih sudah. Intinya saya tanya, pelayanan ini kalau lebih banyak hujatan daripada manfaat, saya stop aja doa air minum untuk healing water di live stream ini. Ternyata videonya viral dan semuanya berkata, Pastor, kami terberkati. Jadi pelayanan doa air healing water setiap pagi kita lanjut. Banyak yang di luar kota, di daerah pedalaman, dia terberkati. Banyak kesaksian. Anaknya sembuh, istrinya sembuh, suaminya sembuh. Bukan karena Andy Simon, tapi karena Tuhan Yesus. Air ini hanya media saja. Jangan sampai saudara-saudara salah mengerti. Kita makan saja kan kita doa. Jadi kita minum, kita doa. Jadi kebetulan ciri khas ini Tuhan memberkati. Tuhan pakai sebagai media, sehingga pelayanan Pastor Andy bukan hanya doa di form doa, live streaming juga diberkati lewat satu wadah namanya healing water. Dan healing water ini semua gratis ya, tidak diperjualbelikan, namun mohon maaf juga tidak dikirim gitu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah sekarang Pastor mau berdoa memberkati tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Diberkatilah setiap tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit. Angkat tanganmu yang sedang sakit. Bagi mereka yang angkat tangan, Pastor Andy mendoakan aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka, Anda, saudara-saudara terkasih saat ini. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Engkau merasakan saat ini ada urapan kesembuhan menyentuh hidupmu, membaharui kekuatanmu, memberikan ketenangan di batinmu,
rasa takut, kegelisahan. Go out in Jesus name. Sembuhlah, pulihlah, sehatlah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan setiap orang-orang sakit, baik media air healing water atau lewat doa aliran kesembuhan, maupun saudara dengar firman Tuhan ataupun lewat puji-pujian. Kalau engkau sembuh hari ini, tidak usah kepada Pastor Randy ucap terima kasihnya, karena bukan yang menyembuhkan, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Kalaupun engkau mau bersyukur, bersyukurlah dengan cara buka hatimu, percaya pada Tuhan Yesus, jadikan dia sebagai juru selamatmu, Tuhan penebusmu, dan engkau juga akan waktu meninggal kelak, meninggalmu dalam keadaan tenang dan sentosa, dan rumah Bapa kekal surgawi akan menjadi bagian kita, ahli waris kita, orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, amin, 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 amin. Yang merasa terberkati, nanti bisa tinggalkan kesan-kesannya di kolom komentar ya. Karena di TikTok nggak menyimpan, nanti Pastor coba posting video 1 menitnya. Kalau saudara mau komentar panjang bisa kepoin di Facebook Pastor Andy Simon atau di YouTube. Kalau di Facebook hati-hati ya, karena banyak akun-akun palsu yang sama Pastor Andy. Kalau akun asli Pastor Andy Simon di Facebook itu cuma 1 ya, yang di halamannya itu pengikutnya 650.000 lebih ya. Jadi cuma 1. Kalau yang lain itu bukan, hati-hati, karena ada diduga modus oknum penipuan di sana ya, minta-minta uang, jual-jual produk, padahal itu semuanya palsu atau penipuan. Ya sudah, saya sudah bicara banyak hal hari ini. Selamat masuk hari yang baru. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa jadi berkat dan firman Tuhan jadi motivasi hidupmu hari ini. Hidup sehat, hatimu bersih, hatimu mencari kehidupan, karena hatimu disembuhkan lewat pelayanan ini. Berkat semuanya. Shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.